Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sari Juwita Ningsi, mahasiswa semester 3 MPDR 5302 dengan NIM 5011999985 pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Menurut Robin Fogarty tahun 1991, pembelajaran terpadu harus disesuaikan dengan karakter kurikulum. Dalam konteks kurikulum 2013, model yang paling tepat adalah model Webet karena menggunakan tema sebagai pengikat berbagai mata pelajaran. Sebaliknya, di kurikulum Merdeka lebih cocok menggunakan model connected. Sesuai dengan pandangan Biane 1997 bahwa kurikulum integratif harus berangkat dari kebutuhan siswa dan pendalaman kompetensi dalam satu disiplin sebelum dikaitkan dengan proyek atau konteks nyata. Pembelajaran tematik sendiri bertujuan memberi pengalaman belajar langsung dan bermakna. Trianto tahun 2012 menegaskan bahwa pembelajaran tematik membantu siswa memahami konsep secara utuh. Sementara Piaget 1964 menekankan bahwa anak SD berada pada tahap operasional konkret, sehingga membutuhkan pengalaman nyata untuk memahami materi. Brunner pada tahun 1966 juga mendukung pendekatan aktif dan eksploratif sesuai karakter pembelajaran tematik. Prinsip-prinsip ini diperkuat oleh Rusman 2015 yang menyoroti bahwa pembelajaran tematik harus relevan, menarik, dan dekat dengan kehidupan siswa. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, maka pada kurikulum Merdeka digunakanlah connected model atau model keterhubungan yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena di kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, proyek, dan penguatan konsep lintas bab dalam satu mata pelajaran. Nah, di model connected ini menghubungkan antara topik dalam satu mata pelajaran, misalnya matematika. Materi pengolahan data dihubungkan dengan operasi hitung, pecahan, atau statistika sederhana. Dan di kurikulum Merdeka, ini lebih cocok menggunakan connected ditambah dengan Project Based Learning atau PJBL. Sedangkan di kurikulum 2013 digunakan adalah Webet model atau jaring laba-laba. Karena di kurikulum 13 ini menggunakan tema besar yang memayungi berbagai mata pelajaran atau tematik. Selain itu, model Webet memang dirancang untuk pembelajaran tematik, di mana tema dibagi menjadi subtema, subtema dibagi lagi menjadi kegiatan lintas mata pelajaran. Untuk itu, kurikulum 13 lebih cocok menggunakan model Webet atau tematik lintas mapel. Untuk menjawab pertanyaan kedua, berikut uraian lengkap sesuai praktik di sekolah dasar termasuk yang relevan dengan implementasi di kelas saya. A. Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Tujuannya antara lain menghadirkan pengalaman belajar bermakna atau meaningful learning, lalu mengembangkan kompetensi sifat, pengetahuan dan keterampilan secara utuh, dan membantu siswa melihat hubungan antar konsep dan antar mata pelajaran. Membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif atau 4C. Juga dapat meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu karena belajar dalam konsep kehidupan nyata. Nah, fungsinya adalah integratif, yaitu memadukan kompetensi dari berbagai mapel. Ada efisiensi waktu, di mana beberapa materi dapat dipelajari dalam satu rangkaian kegiatan. Bersifat humanistik, yaitu mengembangkan potensi siswa secara holistik. Juga konstekstual, yaitu mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu yang pertama adalah berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, dan tidak memisah-misahkan mata pelajaran secara kaku. Nah, di pembelajaran tematik ini juga bersifat fleksibel, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, juga mengembangkan kompetensi abad 21 serta mengkaitkan pembelajaran dengan lingkungan nyata siswa. Selanjutnya adalah rambu-rambu pembelajaran tematik, di mana tema harus relevan dengan perkembangan anak, juga harus mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan didukung kegiatan yang mengutamakan learning by doing, serta adanya penilaian menggunakan penilaian autentik, serta guru melakukan pemetaan KD atau CP sebelum menyusun RPP atau modul ajar, di mana pembelajaran tematik ini menekankan kolaborasi, diskusi, dan pemecahan masalah. Tahap pelaksanaan pembelajaran tematik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana di dalam perencanaan itu guru harus menganalisis SKL atau CP atau KD indikator, lalu memetakan tema dan subtemanya, menyusun jaringan tema, dan menentukan tujuan serta asesmen, menyusun RPP dan modul ajar LKPD. Langkah kedua, menggunakan 3 tahap utama dalam pelaksanaannya, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga, adanya penilaian, di mana di penilaian itu termasuk di penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian autentik, penugasan, ataupun portofolio. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, yaitu perbedaan kurikulum tematik terpadu atau K13 dengan kurikulum merdeka dan implementasinya di SDN Jati Bening 4, saya buatkan tabel seperti berikut, di mana strukturnya, capaian belajarnya, pendekatannya, beban kontennya, model pembelajaran, penilaian, serta proyek, dan fleksibilitas guru ada di dalam tabel tersebut. Berikut adalah analisis implementasi di SDN Jati Bening 4 Kota Bekasi, di mana di struktur status transisi kurikulum, sebagian besar SD negeri di Kota Bekasi sedang bertransisi ke kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Namun, kenyataannya masih banyak kelas menggunakan pendekatan tematik seperti K13, terutama di kelas rendah dan guru-guru yang masih terbiasa dengan buku tema. Yang kedua, praktik di kelas, terutama pelajaran matematika di kelas 5, pengolahan data, saya menerapkan pendekatan tematik terpadu, tetapi pada mata pelajaran matematika, fokusnya tetap pada CP atau KD khusus mapel. Strategi yang saya gunakan seperti diskusi, tutor sebaya, dan menggunakan LKPD interaktif sesuai dengan temanya. Lalu, kita juga menggunakan prinsip kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu learning by doing. Selain itu, kita juga harus melihat kesiapan siswa, karena kemampuan siswa yang beragam dan sebagian besar tergolong lemah belajar, maka kurikulum merdeka lebih cocok karena menekankan asesmen formatif dan pendekatan diferensiasi. Yang keempat, tantangan. Saya sebagai guru masih terbiasa berpegang pada buku tema, sehingga fleksibilitas kurikulum merdeka belum maksimal. Kurangnya waktu kolaborasi antara guru untuk menyusun modul ajar masih terbatas. Yang kelima adalah kelebihan implementasi saat ini. Saya sudah mencoba model inovatif dan pembelajaran kolaboratif, juga menggunakan LKPD interaktif, serta tutor sebaya membantu siswa yang lemah belajar. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan konstekstual, misalnya data di sekitar sekolah selaras dengan 2 kurikulum. Landasan pembelajaran tematik.
terdiri dari 3, yaitu landasan filosofi, landasan psikologi, dan landasan yuridis. Landasan filosofi terdiri dari konstruktivisme dan progresisme serta humanisme. Sedangkan landasan psikologi di mana perkembangan anak SD itu dari konkret ke operasional. Sedangkan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Permendikbud Kurikulum 2013 serta Permendikbudristek Kurikulum Merdeka. Dari presentasi sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum 13 itu paling cocok dengan model Webet, sedangkan kurikulum Merdeka paling cocok dengan model Connected plus PJBL. Pembelajaran tematik terpadu bertujuan menciptakan pengalaman belajar bermakna, fleksibel, dan terintegrasi. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berbasis kompetensi, dan menonjolkan diferensiasi, sehingga cocok untuk kondisi siswa di SDN Jati Bening 4 yang memiliki rentang kemampuan yang berbeda. Berikut adalah daftar pustaka dari sesi diskusi 11 ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Yeay, satu